Capek-capek kuliah hukum, milihnya 02. Yang bener aja, rugi dong. Dulu banyak yang menganggap kalimat ini hanya sindiran politik, sebuah celetukan yang muncul di tengah panasnya kontestasi pemilu. Namun bagi sebagian orang dan seiring berjalannya waktu, kalimat tersebut justru terasa semakin relevan. Harapan akan tegaknya prinsip-prinsip hukum, tata kelola pemerintahan yang transparan dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dinilai belum sepenuhnya terwujud. Berbagai kontroversi kebijakan, polemik penggunaan anggaran negara, hingga respon pemerintah terhadap kritik publik terus memunculkan pertanyaan dan kekecewaan di tengah masyarakat. Yang dahulu dijanjikan sebagai kepemimpinan yang kuat dan tegas oleh sebagian kalangan justru dinilai berubah menjadi pemerintahan yang kurang nyaman menerima kritik. Kritik sering dibalas dengan sindiran, sementara substansi persoalan yang dipersoalkan publik kerap dianggap belum mendapatkan jawaban yang memadai. Karena itu, bagi mereka yang dulu memilih dengan harapan besar akan perubahan dan penegakan hukum yang lebih baik, kalimat capek-capek kuliah hukum, milihnya 02, rugi dong. Kini bukan lagi sekadar lelucon politik, kalimat itu menjadi ungkapan kekecewaan terhadap jarak antara harapan saat kampanye dan realitas yang dirasakan setelah kekuasaan dijalankan. Kekecewaan ini bukan tanpa alasan, sebagian rakyat mulai mempertanyakan di mana letak perubahan yang dulu dijanjikan. Tidak sedikit yang merasa bahwa pemerintah lebih fokus pada citra dan seremoni dibandingkan menghadirkan solusi konkret yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Di media sosial, kritik mulai bermunculan. Di warung kopi, di jalanan, hingga di kampus berdiskusi tentang kondisi negara semakin ramai. Rakyat kini mulai berani bersuara, mereka tidak lagi hanya menunggu tapi juga menuntut. Karena bagi mereka janji bukan sekadar kata-kata, janji adalah komitmen yang harus dibuktikan. Kekecewaan rakyat adalah sinyal bahwa ada harapan yang belum terpenuhi. Dan jika sinyal ini diabaikan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik akan terus menurun. Karena pada akhirnya kekuatan sebuah pemerintahan bukan hanya pada kekuasaan, tetapi pada kepercayaan rakyatnya. Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah akan mendengar suara ini, atau justru membiarkannya menjadi gelombang yang semakin besar? Inilah rangkaian blunder dan pernyataan kontroversial yang disampaikan Prabowo Subianto dalam respon kritik dan aspirasi yang disuarakan oleh rakyat. Suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Sorry. Coba delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi tuh. Emang gue pikirin. Forum group discussion. Mau diskusi apa lagi? Diskusi. Yang nyinyir biar nyinyir. Nanti ada yang tanya, apa bisa? Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah kau khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya, banyak negara panik, Indonesia masih oke. Terus gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap.
Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling. Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita